Informasi berikutnya, akibat menerobos lampu merah, seorang pengendara motor menabrak pengendara motor lain hingga keduanya luka parah. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas setelah motornya menghantam trotoar saat menerobos banjir di kawasan Harmoni Gambir, Jakarta Pusat. Korban nekat berkendara tanpa menggunakan helm saat hujan deras. Bagaimana akibatnya jika hidup tanpa aturan? Lampu merah diabaikan, pengendara tidak menggunakan helm, pejalan kaki tidak punya ruang aman. Semua orang saling menyerobot, dan kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Jika terus begini, berapa banyak nyawa yang harus jadi korban? Tapi lihat perbedaannya, ketika aturan ditaati, setiap orang mendapat haknya di jalan, pejalan kaki dapat menyeberang dengan aman, pengendara lebih tertib, lalu lintas lebih lancar, dan semua orang bisa sampai tujuan dengan selamat. Aturan bukan sekadar larangan, tetapi perlindungan untuk kita semua. Lalu, bagaimana sih pandangan mahasiswa tentang aturan lalu lintas? Apakah mereka sadar akan pentingnya kepatuhan ini? Nama aku Atika Delia dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Fazila Saputri dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 23. Perkenalkan, nama aku Yulia Maretasya dari Teknik Informatika Angkatan 2023. Penting banget, kalau pakai helm pasti penting untuk menjaga keselamatan kita dan agar tidak terkena tilang juga nantinya. Terus kalau untuk tidak menerobos lampu merah pastinya untuk keselamatan diri sendiri juga dan mematuhi peraturan yang ada. Penting banget sih, soalnya memakai helm itu sebagai bentuk perlindungan diri kita sendiri. Dan juga nggak boleh tuh merobos aturan lalu lintas seperti merobos lampu merah ataupun parkir sembarangan. Itu bisa juga membahayakan orang lain atau merugikan orang lain. Menurut aku penting banget karena dengan menggunakan helm atau tidak menerobos saat lampu merah itu aman banget buat keselamatan kita dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pernah waktu itu nggak pakai helm, jadi dianggap melanggar peraturan dan pada saat itu ada polisi yang sedang patroli jadi kena tilang. Ada. Itu saya sendiri pernah mengalami kecelakaan lalu lintas karena ngebut di jalan ataupun kurangnya fokus saya. Jadi adalah kemarin itu jatuh atau mungkin bisa merugikan orang lain juga. Pernah sih, kebetulan itu teman saya sendiri, dia melawan arus gitu, jadi sehingga terjadinya kecelakaan setelah itu. Cukup banget, yang efektif itu adalah dendanya. Kalau teguran aja mungkin nanti masyarakat masih bisa melanggar, tapi kalau untuk denda itu cukup efektif untuk tidak melanggar lagi. Menurut saya sih kurang ya, soalnya pelanggar itu bisa aja mengulangi kesalahan yang sama, apalagi kalau cuma teguran. Tapi menurut saya denda itu lumayan efektif karena bagi saya denda itu bisa kita mengeluarkan uang, lumayan efektif, tapi bisa juga akibatnya polisi itu bisa pungli atau pungutan liar kepada para pengguna yang sebenarnya mereka tuh nggak salah. Menurut saya jika baru pertama kali dia melakukan, mungkin teguran bisa diberikan untuk dia. Namun kalau misalnya udah berulang kali teguran dilakukan tapi dia terus mengulang, menurut saya denda lebih efektif sih. Pada akhirnya, aturan lalu lintas bukan hanya sekedar peraturan, tetapi cara kita menjaga keselamatan dan ketertiban bersama. Ketertiban kita di jalan bisa menyelamatkan nyawa, termasuk nyawa orang-orang di sekitar kita. Jadilah bagian dari perubahan, lalu taati peraturan, dan ciptakan jalan yang lebih aman. Nah, bagikan pendapatmu, seberapa penting sih aturan lalu lintas menurutmu?